semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan analisa kebutuhan data proyek data collection subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Nama aku Fauzia Aziza. Nama saya Sandy Arla Kurdiansin. Nama saya Bagus Prasetyo, biasa dipanggil Pras. Nama saya Jaron Steven, panggil Jaron. Saya Jasmine Komara, biasa dipanggil Jasmine. Yang pertama ada analisis tujuan kebutuhan data, yaitu mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan untuk membantu pemerintah dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang dalam menentukan potensi ekonomi kreatif di sektor craft and fox art. Dengan kasus, pemerintah dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang ingin melakukan pemetaan potensi ekonomi sektor craft and fox art. Yaitu kami menganalisis stakeholder dengan dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya, kami juga ada analisa ke stakeholder dengan skala prioritas. Dapat dilihat di sini ada 5 kebutuhan data dengan skala prioritas masing-masing. Selanjutnya ada analisis situasi, yaitu identifikasi situasi. Yang pertama ada Kota Malang memiliki potensi dalam hal demografis maupun lokasi. Selanjutnya ada berkembangnya teknologi untuk meningkatkan peluang dalam industri tersebut. Selanjutnya untuk kesenjangan informasi, kami ada data tentang preferensi daya beli konsumen pada produk kerajinan, serta informasi mengenai upaya pelestarian kerajinan tradisional sebagai warisan budaya. Nah, selanjutnya masuk kepada analisis SWOT yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kekuatan. Kota Malang sendiri memiliki warisan yang sangat amat kaya dengan produk kerajinan Malang yang dikenal unik dan berkualitas baik. Selain itu, Ekraf di Kota Malang juga memiliki kelemahan satu dan lain hal, yaitu banyaknya pengrajin yang merasa kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Masuk kepada analisis SWOT selanjutnya, yaitu opportunity atau keuntungan yang dimiliki Ekraf di Kota Malang. Yang pertama adalah pariwisata di Kota Malang dapat diketahui berkembang sangat besar dan menjadikan pasar potensial untuk produk kerajinan sebagai oleh-oleh khas Malang. Selain itu, Ekraf di Kota Malang juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu produk kria yang cenderung susah banget untuk bersaing dibandingkan produk massal yang dapatnya lebih gampang, harganya lebih murah, dan produk kria cenderung biasanya kurang diminati oleh masyarakat luas, kecuali orang-orang yang memang menyukai dan mempunyai taste itu sendiri. Selanjutnya masuk kepada omset, nilai ekonomi sektor kerajinan, dan kontribusi kria secara nasional maupun di Kota Malang. Ternyata kontribusi kria secara nasional ini menyumbangkan 97,66 triliun rupiah. Selanjutnya adalah yang bisa kita lihat di layar, yaitu adalah sebaran lokasi. Dapat kita lihat berikut adalah sebaran lokasi pengrajin ekraf yang ada di Kota Malang. Dan berikut adalah 3 champion dari pengrajin yang ada di Kota Malang. Yang pertama adalah di New York Keramik, dan kedua ada Malang Mas Art Studio atau Asmoro Bangun, dan yang ketiga adalah Batik Blimbing Kota Malang. Itu adalah brainstorming mengenai penulis dan peneliti atau pelaku ekraf dan fox art yang ada di Kota Malang. Dengan demografis sebagai berikut, yaitu usia antara pemuda umur 17 sampai 20 tahun, kelas ekonomi kalangan bawah, menengah sampai atas, dan ras dan suku, semua ras dan suku. Referensi memiliki ketertarikan pada craft dan fox art, memahami value dari produk craft and fox art, dan yang ketiga adalah memiliki orientasi ide dan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya adalah brainstorming dengan ide institusi penerbitan atau organisasi penelitian dengan strategi pemasaran sebagai berikut: bekerja sama dengan berbagai brand kerajinan di seluruh Indonesia, memperluas distribusi produk kerajinan ke berbagai kota di Indonesia, memberikan promo dan diskon yang sesuai, menyelenggarakan event pameran dan bazar kerajinan. Yang berikutnya adalah pangsa pasar. Pangsa pasar kita mengembangkan produk kerajinan dengan mengikuti tren pasar, pendekatan dengan bekerja sama atau kolaborasi dengan seniman lokal, menguasai pasar dalam atau luar Kota Malang, dan terakhir adalah platform e-commerce lokal atau nasional, yaitu menjual produk melalui platform e-commerce lokal dan nasional. Baik, selanjutnya ada brainstorming, ide dari data pasar.
Yang pertama ini tren pasarnya dibagi menjadi 4. Pertama itu ada terus bertambahnya permintaan desain dari berbagai preferensi perkembangan. Yang kedua ada kebutuhan kerajinan craft and folk art, terutama batik. Yang ketiga batik dengan desain motif, warna dan bahan dasar yang bagus dan berkualitas. Yang keempat ada sistem pembelian dan distribusi, terutama secara online. Kemudian ada regulasi. Dari regulasi ini pertama diwajibkan membayar pajak UMKM, dan kedua itu bersifat orisinal dan legal. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami lakukan itu dibagi menjadi 2. Ada sumber data primer, di mana kami melakukan survei kepada 50 orang untuk menanyakan preferensi kerajinan yang ada di Kota Malang. Metode yang dilakukan adalah online survei yang menggunakan Google Form sebagai link berikut. Yang kedua, kami mengumpulkan data berdasarkan sumber data sekunder. Metode yang dilakukan riset atau pencarian data. Data outputnya yang dibutuhkan ada ukuran pasar produksi aircraft sektor craft and folk art. Yang kedua itu lokasi basis komunitas aircraft sektor craft and folk art. Kemudian ada pengumpulan data berupa data pertanyaan yang dimana ada informasi responden seperti nama, jenis, usia, kemudian preferensi kegunaan seperti alasan kepada pengguna. Yang ketiga ada terkait daya beli konsumen. Analisis data dari hasil kuesioner preferensi konsumen tentang jenis kria dan daya beli kria dapat dilihat dari dashboard Google Looker yang ada pada layar tersebut. Yang pertama, ada kerajinan batik lebih banyak daripada kerajinan lainnya. Ukuran pasar produk kria pada tahun 2022 mencapai 949 US dollar juta. Analisis data dari laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif sektor kria pada tahun 2011 sampai 2017 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Sebelum berakhir, saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dan analisis dari data yang sudah kami kumpulkan. Di antaranya adalah data primer. Yang dapat disimpulkan bahwa dari data yang terkumpul, responden lebih cenderung menyukai batik dibandingkan 3 barang kria lainnya. Dan ternyata responden menggunakan batik referensi Malang ini sebagai koleksi. Nah, selanjutnya kami juga menyimpulkan beberapa analisis data sekunder yang kami lakukan. Dapat disimpulkan bahwa ternyata pasar kria itu pangsa pasar kria di Indonesia mencapai sekitar 2,5% di pasar dunia. Saran dan kesimpulan yang dapat kami berikan berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder dan primer, yaitu adalah kerajinan yang paling diminati adalah kerajinan batik Malangan, sehingga para pelaku pembuat batik Malangan dapat terus melakukan produksi dan terus memasarkannya secara luas. Dengan ada perkembangannya teknologi serta ukuran pasar global yang sudah terjadi, pemerintah seharusnya mulai berinvestasi di teknologi dan SDM sehingga batik Malangan dapat bersaing di pasaran luar. Sekian, terima kasih.